Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Arta Sasta. Jadi video kali ini itu kita bukan membahas tentang tutorial dulu ya. Jadi ini perkenalannya dulu aja ya. Jadi untuk kedepannya setiap hari Sabtu saya akan memposting tutorial gitar. Ya, kita kasih judulnya itu konsisten bermain gitar. Kenapa? Karena jika kita ingin bermain gitar dengan lancar itu yang kita butuhkan adalah berproses. Jadi nggak bisa kita baru belajar 5 menit, 10 menit langsung bisa, itu nggak mungkin ya. Bahkan ada yang bilang 1 jam langsung bisa, itu juga rasanya sulit juga ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita ke materi, sebelum kita bahas materinya itu kita harus punya gitarnya dulu. Untuk gitarnya sendiri kita bisa golongkan ya. Ada jenis-jenis beberapa jenis. Yang pertama gitar klasik, gitar akustik, dan yang gitar elektrik. Untuk gitar itu sendiri ada rentang harganya juga. Misalnya untuk gitar 100 ribuan sampai 200 ribuan. Itu adalah gitar untuk pemula. Oke. Nah, inilah. Jadi waktu itu saya beli sekitar 100 sampai 200 ribu ya rentan harganya. Ini gitar untuk pemula, ini jadi sangat ini dibilang recommended sih enggak ya. Karena suaranya juga ya kurang lebih suaranya seperti ini. Untuk gitar dengan harga 100 sampai 200 ribuan itu kelemahannya dryernya ini keras. Dari bahannya juga ini bahan triplek ya, sangat tipis sekali. Jadi kita sulit untuk memodifikasi gitar ini. Ini waktu itu saya sempat pikir senarnya itu nggak enak ya, senarnya itu tipis banget gitu. Senarnya tipis ya, untuk saya saat ini berpikir ini senarnya nggak enak. Karena pakai senar ukuran 9. Tapi gitar ini nggak bisa dimodif lagi. Kalau dipakai senar yang lebih tinggi ini bisa lebih bengkung lagi. Jadi gitar ini itu nggak ada truss rod-nya juga. Sehingga kalau udah bengkung nggak bisa diapa-apain lagi. Seperti ini contohnya. Ini udah bengkung ya. Lihat. Gitar ini tuh udah bengkung, jadi suaranya juga udah nggak bisa standar lagi. Ke standarnya senar 1 E, senar 2 B, G, D, A, E itu udah sesuai standar lagi. Jadi ini sangat susah. Kemarin saya pengen standarin lagi ini stemannya ya, pengen distandarin lagi, tapi malah jadi putus ya. Terus ya itu seperti yang saya udah bilang ya. Ini kalau udah bengkung udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya kita terima apa adanya aja. Nah, kelemahannya lagi kalau beli yang harganya 100 sampai 200 ribuan itu, fret bawahnya itu fales. Jadi ini kurang enak juga ya untuk kita belajar. Jadi kalau kita pakai gitar ini sebenarnya kelemahannya itu untuk pemula jadi makin malas belajarnya. Udah belajar gitar tuh lumayan susah. Ditambah lagi gitarnya juga nggak memungkinkan. Untuk itu kita lanjut dulu ya untuk jenis gitar yang kedua. Dengan rentan harga 500 ribu sampai 700 ribuan. Saya pernah beli itu modelnya bagus. Dan untuk sampel lagunya juga saya munculin juga di sini nih. Ini boleh teman-teman dengarkan lagu yang dimainkan pakai gitar 500 ribuan itu. Ya teman-teman, jadi tadi udah didengarkan ya. Kalau dari segi bentuk sih nggak beda jauh sama ini ya. Bentuknya itu hampir sama ini. Sekilas kita nggak bisa membedakan itu
ori atau KW kan. Tapi sebenarnya yang saya punya itu gitar custom lah, karena dibilang KW juga itu sebenarnya bukan KW. Yang paling kita lihat kalau gitar ori itu biasanya di sininya nggak ada titik 2. Kalau gitar KW atau gitar custom yang aba-aba gitu ya, ada titik 2 di sini. Nah, tapi ada kelebihannya juga. Gitar dengan harga segitu udah ada equalizer ya yang tadi itu. Ya walaupun equalizernya itu tergolong sangat standar. Terus saya mau cerita juga, kalau gitar yang tadi itu kan pakai senar ukuran 9. Itu menurut saya juga kurang enak ya, pakai senar ukuran 9 itu jadi kesannya itu terlalu dimaininnya terlalu lembek ya dengan ukuran senar 9 itu. Jadi saya sempat modif ke ukuran 10. Nah, boleh teman-teman dengarkan dulu. Didengarkan tadi ya, itulah suaranya ya kalau pakai senar 10. Cuma kelemahannya kalau pakai senar 10 itu apa? Waktu saya ganti ukurannya pakai senar 10 itu dia nggak enakan di sini, jadi di sininya itu jadi tinggi karena nutnya dan bridge-nya itu juga nggak klop ya. Jadi nut dan bridge-nya itu juga ditipisin, di gurinda di sininya ditipisin sampai itu bisa. Nah, setelah itu udah mulai enak itu saya pakai. Ya walaupun kelemahannya juga gitar yang tadi saya tunjukin itu ininya fretnya itu nggak nyampe bawah sini. Jadi saat kita main, kalau kita main gini jadi nggak enak aja gitu. Nyerodot ya istilahnya. Dan kelemahannya juga adalah necknya jadi mudah bengkung. Saya pakai gitar itu udah 2 kali di style necknya, karena kan itu standarnya sebenarnya 9 ya, senar 9 harusnya. Saya modif ke ukuran senar 10, jadi bawaannya dia mudah bengkung. Tapi untuk fretnya sih udah lumayan sedikit yang fals ya, dengan harga 500-700 ribuan. Untuk selanjutnya yaitu gitar yang menurut saya standar untuk belajar itu adalah gitar dengan rentan harga 1 jutaan. Ini contohnya adalah yang ori itu ya, dengan budget 1 jutaan, Yamaha F310 untuk gitar akustiknya, atau untuk klasiknya Yamaha C315 untuk sejenis itu ya. Jadi saya bukannya endorse juga, jadi yang saya sebutkan itu adalah sejenisnya lah. Mungkin bisa cari juga dari merek Grande atau Chord dengan rentan harga segitu yang kualitasnya hampir sama. Dan selanjutnya untuk gitar buat manggung. Buat manggung itu saya rasa pakai gitar ini udah lumayan cukup. Untuk gitar jenis ini itu sekitar 2 juta ke atas ya harganya. Jadi kalau teman-teman udah beli dengan harga 2 juta ke atas, itu biasanya udah ada equalizernya di sini seperti ini. Ini ada buat stemnya juga, buat tuningnya mungkin kelihatan ya. Ada buat tuningnya juga. Gitar ini pertama-tama saya beli dia dipakainya senar ukuran 12. Tapi senar 12 itu menurut saya lumayan bikin rada keras dipencetnya. Jadi saya ganti pakai senar ukuran 10. Kayak gitu. Jadi kalau untuk ukuran senar itu kita gimana kita enaknya aja. Sebenarnya kalau untuk standarnya saya pakai ukuran senar 10. Untuk belajar 9 dulu aja sih juga nggak apa-apa sih. Karena kalau pakai 9 itu lumayan lembek ya. Jadi untuk gitar 1 jutaan yang saya sebutkan itu, yang Yamaha ya, pakai senar 10 juga bagus, pakai senar 9 juga bagus. Nah, kalau gitar yang di bawah itu, yang rentan harga 1-7 ribuan, itu sangat tidak rekomendasi pakai senar ukuran 10. Karena bisa merusak, bisa membengkungkan neck gitar ini.
Ya, jadi sekian dulu yang saya sampaikan. Kalian jangan lupa juga untuk like, subscribe, supaya kalau ada video terbaru kalian bisa dengarkan. Setiap hari Sabtu saya akan update tutorialnya.